membahas mengenai ragam bahasa Indonesia. Tapi apa sih ragam bahasa itu? Ragam bahasa adalah bentuk-bentuk bahasa yang berbeda-beda menurut pemakainya, yang disesuaikan dengan faktor-faktor seperti topik, tujuan, hubungan antar penutur dan mitra tutur, serta situasi komunikasi. Adapun jenis dari ragam bahasa ada dua, teman-teman. Yang pertama yaitu berdasarkan media penggunaannya. Nah, pada jenis yang pertama ini juga dibagi dua. Yang pertama yaitu ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan adalah bahan yang dihasilkan alat ucap, organ part of speech dengan fonem sebagai unsur dasar. Dalam ragam bahasa lisan ini, pembicara dapat memanfaatkan tinggi rendah suara atau tekanan, gerak tangan, atau isyarat untuk mengungkapkan ide. Contoh yang pertama yaitu pidato. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Indahnya Toleransi. Contoh yang kedua yaitu kuliah. Selamat pagi Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Rizkiani dengan NIM 10256124001. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang pentingnya bahasa Inggris di kalangan Gen Z. Nah, contoh yang ketiga yaitu panggung. Alkisah pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang putri yang cantik jelita bernama Dewi Sinta. Jenis yang kedua yaitu ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahan yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam bahasa tulis, kita berurusan dengan cara penulisan, ejaan di samping aspek tata bahasa dan kosakata. Contohnya yang pertama, ragam bahasa teknis. Protokol komunikasi TCP atau IP digunakan untuk menghubungkan berbagai jaringan komputer. Contoh kedua yaitu ragam bahasa catatan. Pagi ini saya bangun terlambat, kemudian saya segera mandi, namun saya lupa membawa buku. Nah, contoh yang ketiga yaitu ragam bahasa surat. Rapat koordinasi akan dilaksanakan pada hari Senin 14 April 2025 pukul 9 WIB. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai ragam formal atau baku. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat. Pemakaiannya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Kata baku dan kata tidak baku. Pertama, kata baku: express, konflik, sistem, doa, Jumat, jadwal, nasihat, apotik, kualitas, kosakata, wali kota, aktif, standarisasi, subjudul. Kata tidak baku: express atau express, kompleks, konflik, sistem, doa, Jumaat atau Jumat, jadwal, nasihat, apotik, kualitas, kosakata, wali kota, aktif, standarisasi, subjudul. Contoh kata dalam kalimat dari segi gramatikal. Beliau ngontrak rumah di Rawamangun. Anaknya sekolah di luar negeri. Gubernur tinjau daerah longsor. Dia punya kedudukan penting di kantor itu. Tolong bikin bersih ruangan ini. Bentuk baku kata ngontrak pada kalimat satu adalah mengontrak. Bentuk kata baku sekolah pada kalimat dua adalah bersekolah. Bentuk baku kata tinjau pada kalimat tiga adalah meninjau. Sebuah awalan harus digunakan secara konsisten. Bentuk baku kata kedudukan pada kalimat 4 adalah kedudukan. Lalu bentuk baku kata bikin bersih adalah bersihkan. Selanjutnya, ragam non formal atau tidak baku. Pengertian ragam tidak baku adalah ragam yang tidak dilembagakan dan ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpang dari norma ragam baku. Contoh kalimat non formal adalah, kamu kemana aja sih, ditungguin dari tadi.
Mau kemana tuh Dita? Kok nggak pamit? Lu udah ngerjain tugas dari bonita?